Selamat malam. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai EDA, yaitu Exploratory Data Analysis. Untuk itu, dari kita ada anggota kelompoknya, yaitu yang pertama saya sendiri, Jonathan Adrian Giovanni, dan ada juga Bapak Wiwin Kuswianto, dan ada rekan kita, Farid Bezaki. Oke, next. Apa itu EDA? Proses mengenal data secara mendalam. EDA adalah proses berkenalan dengan data untuk memahami pola, menemukan anomali, dan menguji asumsi melalui statistik dan visualisasi yang efektif sebelum pemodelan. EDA tidak hanya berfokus pada pengujian hipotesis atau pemodelan statistik, tetapi lebih kepada eksplorasi awal untuk memahami apa yang bisa diungkapkan oleh data. Proses ini termasuk data cleaning, analisis statistika deskriptif, visualisasi data, dan penilaian kualitas data. Dengan EDA, analis dapat menentukan teknik statistik yang paling tepat untuk analisis lebih lanjut termasuk machine learning. EDA juga menjadi langkah penting dalam proses analisis data yang membantu dalam memahami konteks data, mengidentifikasi pertanyaan yang relevan, dan memilih metode analisis yang tepat. Oke, next. Mengapa EDA penting? Karena menghindari kesalahan. EDA membantu mencegah asumsi salah dalam pemodelan statistika atau algoritma machine learning yang paling sesuai berdasarkan karakteristik data. Kemudian, identifikasi dan penanganan outlier. EDA memungkinkan identifikasi outlier atau nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Kemudian, kualitas data. Data yang bersih dan terstruktur meningkatkan kualitas analisis. Dan yang terakhir, insight utama, yaitu EDA mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil. Next. Oke, deteksi dini dalam EDA, outlier. Outlier dapat mengganggu analisis data dengan signifikan dan menyebabkan data hilang. Data hilang perlu ditangani agar analisis akurat. Dan imputasi, metode imputasi membantu mengisi nilai yang hilang. Oke. Dan di sini dari kasa statistik, memahami dasar-dasar analisis data. Dalam EDA, tendensial sentral seperti main, median, dan modus memberikan wawasan tentang lokasi data. Sebaran data mencakup range, varian, dan standar deviasi, serta perlu memeriksa nilai kosong untuk integrasi data. Berikut beberapa teknik EDA, yaitu analisis univariat. Apa itu analisis univariat? Merupakan analisa yang berfokus pada satu variabel untuk memahami distribusi data. Dengan menggunakan visualisasi seperti histogram, kita bisa melihat pola, bentuk, dan kekonsistenan dari data tersebut. Ini sangat penting untuk mengidentifikasi tren dan memahami karakteristik variabel tersebut. Oke, next. Visualisasi. Visualisasi data. Dalam tahap eksplorasi data analisis EDA, visualisasi data membantu dalam memahami data secara intuitif dan mengidentifikasi pola atau anomali yang tidak terlihat dalam analisis numerik. Alat visualisasi populer termasuk bar graph, pie chart, Hetman, dan dashboard interaktif. Analisis bivariat. Analisis bivariat adalah proses menganalisis dua variabel yang untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat, korelasi, dan ketergantungan di antara mereka. Scatter plot, bar chart, dan matriks korelasi adalah beberapa alat visual yang sering digunakan dalam analisis bivariat. Analisis multivariat. Teknik ini melibatkan analisis simultan lebih dari dua variabel untuk memahami hubungan dan interaksi di antara mereka. Ini membantu untuk mengidentifikasi pola, tren, serta korelasi yang mungkin tidak terlihat dalam analisis univariat atau bivariat.
Metode yang sering digunakan termasuk prinsipal komponen, analisis PCA, analisis klaster, dan model regresi multivariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya balik lagi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai EDA. Poin selanjutnya yaitu time series analysis. Metode ini digunakan untuk data yang dikumpulkan secara berkala seiring waktu. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi tren dan pola musiman dalam data. Ini penting dalam peramalan dan juga pemodelan ekonometrik. Timeline plot dan model ARIMA adalah beberapa teknik yang sering sekali untuk digunakan. Kemudian selanjutnya ada analisis outlier. Outlier adalah nilai yang sangat berbeda dari sebagian besar data. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani outlier. Box plot, scatter plot, dan metode statistik seperti z-score dipakai juga untuk mendeteksi outlier. Selanjutnya ada missing data analysis. Teknik ini diterapkan untuk menangani masalah data yang hilang dalam dataset. Ini melibatkan identifikasi pola data yang hilang dan menerapkan metode seperti imputasi, penghapusan baris, atau model statistik untuk mengatasi masalah. Kemudian ada pembersihan data. Pembersihan data adalah langkah yang sangat penting dalam EDA. Proses ini mencakup menghapus duplikat, menangani nilai hilang melalui imputasi atau penghapusan, dan sinkronasi tipe data. Contohnya yaitu mengubah teks menjadi format tanggal. Data yang bersih tentunya akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan juga dapat diandalkan. Maka dari itu, marilah kita untuk mulai menerapkan EDA di dalam data yang telah kita buat. Dengan memberikan atau menggunakan EDA, kita dapat memberikan dasar yang kuat untuk memahami data-data yang telah kita miliki. Kita juga dapat menemukan wawasan yang berharga yang tentunya akan meningkatkan kualitas model analisis yang kita buat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari EDA ini. EDA adalah fondasi penting untuk setiap proyek data. Dengan memahami dan membangun pemahaman yang kuat tentang data, kita tentunya dapat menciptakan model yang lebih akurat dan lebih andal. Maka dari itu, mari terapkan prinsip EDA dalam analisis untuk menghasilkan wawasan yang lebih bermakna dan juga lebih bermanfaat. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.